Ya, karena barang gadai itu adalah bukan barang kita. Dan mengambil manfaatnya berarti apa? Mengambil hak orang lain. Tambahan dari itu. Pertama, uang gadaiannya akan kembali ke kita, barangnya kita pakai. Nah, manfaat dari pakai itu adalah riba. Nah, karena barang itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar jaminan. Makanya dalam pergadaian itu harus jelas batas waktunya. Seperti itu. Maka kalau umpamanya tidak ketika sudah selesai batas waktunya, maka pada saat itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan membacakan hadis-hadis dalam Arba'ina Hadisan fil Ahkam lil Mundhiri. Dan kita sekarang masuk di hadis yang ke-30. Dan hadis yang ke-30 ini bercerita tentang harta yang disebut amwal ribawiyah. Harta yang di situ tidak boleh ada cara perdagangan yang memang masuk dalam kategori riba di situ. Ya, tidak ada istilah kelebihan, tidak ada istilah ditangguhkan. Tidak ada istilah kelebihan, tidak ada istilah ditangguhkan. Kalau sifatnya jual beli ya. Dan ini adalah riba, yang dimaksud riba jual beli. Nah, karena berkaitan dengan riba itu adalah ziyadah, artinya menambah. Jadi ada harta-harta yang tidak boleh ada tambahan ketika ditukarkan. Harta yang tidak boleh ada tangguhan ketika ditukarkan. Ya, walaupun saatnya waktunya dekat gitu. Jadi harus cungcreng sarwa. Seperti itu. Di sini yang dimaksud dengan harta ribawiyah. Ya. Dan harta yang ada di sekitar kita terbagi dua. Ada yang harta ribawiyah, yang ada harta yang tidak ribawiyah. Ya, harta ribawiyah artinya harta yang di situ berjalan, harta yang sifatnya riba. Jadi bisa dengan kalau umpamanya dia menukarkan sesuatu yang sama dari harta ini tapi dengan takaran yang berbeda, atau dibayarnya dengan waktu yang berbeda, maka dengan itu dia terkena riba, karena yang dijual belikan adalah harta-harta ini. Tapi kalau umpamanya harta selain dari ini, maka bentuknya mau ada lebihnya dalam sisi perhitungan, dalam sisi takaran, karena yang dinilai adalah tentang keridhaan di situ. Kalau bukan harta ribawiyah, juga bisa juga ditangguhkan seperti itu. Nah, kita akan sebutkan nanti insyaallah ta'ala.
sedikit tentang agar kita paham tentang dasar-dasar tentang hal ini, karena kalau sampai kepada cabang-cabangnya sangat luas sekali. Tapi kita mengenal dasar-dasar. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-haditsu salasun. Mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan hadis salasun, hadis ke-30. An Ubadah bin Samit, Ubadah ibnu Samit, ya, Al-Ansari, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab." Emas dengan emas. Al-fiddatu bil-fiddah. Perak dengan perak. Al-burru bil-burri. Gandum bur dengan gandum bur. Wasya'iru bis-sya'ir. Gandum syair dan gandum syair. Kalau di kita gandum aja. Tapi mereka membedakan antara bur dengan syair. Ya, hintah itu berbeda. Kemudian at-tamru bit-tamar. Kurma yang sudah jadi tamar dengan kurma yang sudah jadi tamar. Ya. Wal milhu bil milh. Dan garam dengan garam. Maka disebut oleh Nabi SAW bagaimana cara jual belinya? Mathalan bimathali. Harus serupa. Ya, harus serupa di sini adalah dalam timbangan dan jenis. Jadi kalau umpamanya emas dengan emas, timbangannya harus sama. Ya. Seperti itu. Kemudian sawa bisawa, sama. Ya. Sama dan sama rata. Kemudian iyadan biyadin. Tangan dengan tangan, maksudnya ketika itu saling menyerahkan, tidak boleh ditunda, harus tunai dan biadil. Ya. Kemudian bagaimana faidah ikhtalafat hadhil asnaf, kalau berbeda dari jenis-jenis yang ini, fabi'u kaifa syi'tum, boleh kamu jual sesuai dengan kehendakmu, dengan syarat apa? Ya dan biadin, harus cungcereng, saling menerima sekali langsung kontan tunai. Nah di sini maka jual beli tentang harta itu berarti ada 3 bentuk. Yang pertama, kalau harta ribawi yang sama satu jenis, maka dia syaratnya 2, harus sama dan harus tunai. Paham ya? Yang kedua adalah harta ribawi tapi beda jenis. Maka di sini bebas menjualnya. Tapi syaratnya harus tunai. Paham ya? Yang ketiga adalah bukan harta ribawi. Kalau bukan harta ribawi berarti apa? Jelas bebas dan juga tidak mesti itu. Paham ya? Ini tentang bagaimana berkaitan dengan harta yang ini. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Masalan bimasal, sawa bisawa, ya dan biadil. Ya, itu artinya harus sama, dibayarkan seketika itu. Tidak boleh ditangguhkan, walaupun waktu yang sangat singkat ya boleh. Semalam atau besoklah saya transfer ini. Ya, termasuk di dalamnya adalah mata uang. Beli emas sekarang. Makanya kita katakan saya beli emas ini ya, besok uangnya, tak boleh. Ya, paham ya? Tidak boleh. Jadi kalau umpamanya beli emas sekarang, berarti uangnya sekarang. Atau tukeran, bagus cincinnya punya kamu mah, gitu kan? Perak, cincin perak kan, gitu kan? Karena laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, kecuali perempuan sama-sama pakai. Tukeran lah cincinnya, kalau perempuan emas dengan emas umpamanya. Kalau laki-laki perak dengan perak. Wah, bagus peraknya. Ya, sabaraha. Harganya mah sarua, tapi beda bentuk gitu kan. Seperti itu. Ini saya ambil dulu ya, besok ya saya mah detail, nggak boleh. Harus kalau dia ngambil sekarang, kalau besok, ya besok dua-duanya. Gitu. Itu gambarannya. Jadi dalam hadis ini ya, yang disebutkan adalah harus yadan biyadin, harus tunai. Dan
Di zaman jahiliyah ada yang disebut dengan riba nasiah. Kalau zaman jahiliyah ribanya riba nasiah, jadi tangguhkan, jadi hutang bertambah gitu, itu riba. Nah, apa hikmahnya? Ya, hikmahnya itu adalah pertama syariat khusus tentang ini. Kemudian berikutnya, ya kita tidak mencari hikmah-hikmah selain kecuali memang syariat begitu dan dibukti keimanan. Kemudian berikutnya, apakah yang termasuk harta yang harus tadi sawa bisawa ya dan biadin ini terbatas ini saja? Sebagian ulama ada pendapat mengatakan memang terbatas. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang sama bisa digunakan seperti apa yang dilakukan oleh harta ribawi, maka yang ketika disamakan maka itu boleh. Seperti umpamanya kacang-kacangan yang bisa diawetkan, diinikan, yang takarnya seperti umpamanya seperti dikaitkan dengan gandum seperti itu dan yang lainnya. Maka ini ada yang mengatakan bahwa hanya ini yang 6 ini, tapi pendapat jumhur tadi disebutkan bisa dikiaskan seperti umpamanya beras dengan gandum, ya, beras dengan gandum itu ilahnya sama, sehingga kalau beras ditukar dengan beras maka tidak boleh berbeda. Tapi pendapat sebagian mengatakan beras ya tidak termasuk karena yang ada gandum saja, seperti itu. Tapi pendapat jumhur menyebutkan bisa disamakan tinjau dari sisi apa alasan tadi. Nah, itu berkaitan dengan ini. Tapi yang lebih mudah bahwa yang paling tidak ini yang semua ulama sepakat ini. Ya. Ulama semuanya apa? Sepakat yang jadi antara berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta apa? Harta ribawiyah ini. Jadi kalau yang ini betul-betul sepakat. Jadi sepakat para ulama. Yang berbeda itu apakah hanya terbatas ini atau tidak? Hanya terbatas ini. Sebagian ada qaul yang mengatakan terbatas ini. Kalau yang qaulnya terbatas, berarti tadi selain dari harta yang ini bisa dilakukan bebas. Ya, bisa dilakukan apa? Dilakukan bebas. Ya. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-dhahab bil-dhahab, al-fiddah bil-fiddah. Ya, tidak menyebutkan apa ad-dinar bil-dinar, dirham bil-dirham. Ya, seperti itu. Karena yang dilihat adalah jenis dahabnya. Bagaimana kalau umpamanya emas sudah menjadi dinar, ditukar dengan emas yang belum jadi dinar? Nah, kalau pendapat jumhur kan memang berpendapat bukan hanya yang 6 ini, termasuk mata uang itu masuk terhadap apa harta ribawi, ya, rupiah dengan rupiah dan seterusnya. Antum menrek lebaran ke pom bensin 100.000 jadi 87.000 kan, ya kan? Ya, 1.000-an, 5.000-an terus seterusnya. Nah, kalau yang membatasi bahwa emas dan perak itu batasan bukan mata uang, maka bisa jadi itu tidak haram bagi mereka. Karena ya mata uang lagi. Tapi kalau umpamanya ini sudah jenisnya emas dan perak, walaupun yang satu berupa mata uang dinar, yang satu antam, yang satu perhiasan, ya kan? Ketiga jenis ini adalah emas. Satu berupa mata uang dinar, emas. Yang kedua adalah emas batangan, ya, emas batangan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah emas perhiasan dengan kadar derajat yang sama di sini, emas. Bagaimana menukarnya? Ya menukarnya harus tadi. Tetap takarannya harus sama, kadarnya tetap harus sama, dan ketiga itu harus tunai. Ya, walaupun pas disebutkan karege mangih di mana, karege mangih di kebon gitu bisa ditimbang, panu ieu geus dipola, geus di non, geus jadi rantai, geus nani naon kan seperti ini. Imam masih ini. Ya seperti itu. Ya, tetap harus sama.
Seperti itu. Wallahu taala alam. Karena itu adalah jenisnya sama, ya. Karena suatu ketika Nabi SAW mendapati ada orang yang menukarkan dinar dengan perhiasan di kepala teh, mahkota raja kan dulu ada emas, ada mutiara, ada apa kan di situ. Tiba-tiba ditukar dengan emas. Emasnya teh berupa apa? Berupa sejenis senjata. Bahkan kan kadang-kadang pedang pakai emas, gagangna atau dan seterusnya. Nah itu ditukar. Kata Nabi SAW, jangan ditukar sampai kamu memisahkan. Jadi di umpamanya yang di mana tadi, di mahkota tersebut dikeluarkan gitu kan, baru emasnya ditimbang. Demikian juga yang di senjata tadi. Nah, emas jeung emas kudu sarua jeung lain, maka nu lain mah bebas. Paham ya? Ini berkaitan dengan hal ini. Jadi emas dengan emas harus kudu disarwakeun heula. Gitu kan. Jadi baru ditukar. Seperti itu. Jadi kalau sudah sama baru ditambahkan. Tetap harus disamakan, harus dikeluarkan dulu biar jelas berapa kelebihan emasnya, ya kan? Ketika ada emas, kan lamun emas nama rek teu saimbang ya bae, gitu kan? Pokoknya ini dari Kuningan jauhnya tidak dari Kuningan. Jadi mahkotanya dari Kuningan, terus ieu pedangna tina besi, gitu kan? Seperti itu kan? Kuningan jeung besi, kan itu bukan masuk dalam kategori berharga sejenis ini kan. Maka kondisinya eta mah mencek bahasa penjual mah sugande manggih jelema nyiram gitu ngajual barang kan gitu maksudnya teh. Tidak melihat dari sisi apa kualitas barang, yang penting kresep we kadinya gitu kan. Pas ningali manggih ieu manggih bukan emas dan bukan perakan, bukan barang ribawiyah. Dan teu kudu apa sarua asa teu kaharti ngajual teu aya istilah eta mah. Sahan disebut antarodin, saling ridho di situ, maka boleh. Ya, lamun umpamanya ayeuna meuli pulpen hargana 6 juta, kan teu naon. Asal aya we nu meulina gitu kan. Pulpen biasa, merekna Pilot, dipakai ku supir, tanda tangan ke polisi. Seperti itu. Pilot gitu kan. Nah, sabaraha eta pulpen hargana 6 juta, meunang teu? Mana padahal walaupun mana meuli dengan 2.500. Boleh, asal bukan yang meuli. Karena orang mah wah iya di negara orang mah. Nah, bahkan disebutkan iya lamun di bulan mah bisa dipakai gitu kan. Kenapa ke bulan pulpen. Harganya bisa sekian bawahnya. Dengan kualitas kan. Boleh nggak? Boleh. Ya seperti itu. Model umpamanya kita punya punya kendaraan dijual, wah ini bagus mah anu meuli nu kieu mah teu naon. Pas ditawarkan ka dia, orang mau 6 juta mah daek moal, hayang 100 juta ngomong. San meuli ngasugan we anu nyiram meuli gitu kan. Maksudnya bener-bener ngebet hayang mobil jiga kitu dan memang edisi terbatas gitu kan seperti itu. Bana hiji, adana hiji gitu kan. Seperti itu. Nah itu kan boleh. Ya, walaupun terasup akal gitu kan. Jelema meuli kitu. Antum kan kabayang aya jelema meuli ngan ukur meuli gelang kieu sampai miliaran. Kan terasup akal. Kan jelema meuli sugan da manu kitu. Meuli nu kitu miliaran. Meuli jam tangan 2 miliar coba. Leuweung mun aya wesean. Kabayang kan? Itu kan. Tapi bagi mereka itu kan lifestyle boleh. Pakai emas yang naonnya, maka jam memakai emas itu kan bisa dipakai oleh laki berarti kan, seperti itu diantaranya. Maka dalam masalah ini apa istilahnya boleh ya seperti tadi. Tapi kalau umpamanya jenisnya emas dengan emas tadi, umpamanya handphone berbalut emas, semua
perangkat-perangkatnya kecuali dengan ukur apa ya, pakai emas kabeh isinya kebehanan. Maka ketika disebutkan saya beli ku emas batangan deui gitu atau ku naon, nggak bisa, harus dijelaskan dulu berapa kadar emas sih. Baru ketika kadar emasnya disamakan, maka sisanya tinggal jual berbeda. Seperti itu. Jadi itulah berkaitan dengan ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya memang nggak sesuai syariat gitu. Ribet deh gitu. Mau maksudnya rek menjual emas ulah kumas jual kuno lain. Bisa pakai perak, bisa. Kalau mau pakai perak mah kudu dikit tuh. Tekudu di apa? Tekudu diketrukeun deuna. Ya, tapi kondisinya kudu hari pakai kayak seketika itu begitu. Itu kayak tentang apa? Harta ribawahi. Termasuk garam. Termasuk antum jualan beas, nu ieu mah rojo lele, nu ieu mah rojo nila gitu kan. Seperti itu. Rojo lele jeung rojo nila rek ditukeurkeun. Nu ieu mah rojo lele mah hargana 25.000, nu ieu mah 12.000. Lamun langsung tuker beas jeung beas, itu mesti sama. Tapi untung di kilo, kemarin lamun samana dihitung hiji-hijinya kalau yang dan. Tapi biasa ditimbang di kilo. Nu ieu sakilo, nu ieu sakilo gitu kan. Najan hargana beda seperti kondisi apa satu gandum dengan gandum yang sama, nu ieu mah gandum teh geus rada hapeuk, nu ieu mah apa seger keneh. Tetep kudu seimbang. Begitu. Rugi cenah berkaitan. Iya, memang kalau dihitung dari sisi apa nilai akan rugi gitu kan. Tapi dari sisi barang tetap harus seimbang. Antum menang bantuan di mana? Di pemerintah. Sabaraha kilo? 5 atau 10 kilo. Tatangga meuli 10 kilo di antum ya meuli. Nu ieu mah nu raskin ieu mah dihitung teh lamun kurang dijual ngan payu 100.000. Eta teh paling gede banter teh. 100.000 teh mata kalantri ban di bansos jeung meulikna. Seperti eta teh lamun kapake ku pemerintah pelanggaran teh. Didenda teh. Nu hiji pangepul kan, nu hiji tidak amanah kan gitu kan. Seperti itu. Ya. Seperti itu diantara. Nu hiji tas meuli hargana 14.000, kan jelas dari harga berbeda. Bahkan dari sisi apa namanya? Dari sisi barangnya pun berbeda. Hari di pemerintah mah pulen, tapi rada behar gitu. Pulen dalam isi gayam, gitu kan? Namun ieu pulen pisan, benar-benar. Tapi kan bisa jang meledog anjing, kepel-kepel gitu kan seperti itu. Pulen kan sanggup mah, kepel-kepel bisa ragra gitu, tak berarti kan halus nasi, masakna halus, itu banyak gitu iya, seperti itu. Nah, kualitasnya juga gitu. Tapi ketika ditukar harus sama, pasarannya. Tapi lamun umpamana antum ngajual beas, jeung ngajual gandum. Ya, seperti bur dengan syair, gandum sejenis bur, dan itu tidak mesti apa? Tidak mesti seimbang. Tidak mesti seimbang, tapi harus seketika itu. Itu diantaranya. Itu diantaranya ya. Ini keistimewaan apa? Harta yang sifatnya ribawiyah. Wallahu ta'ala alam. Nah, bentuk riba dalam jual beli ini ada dua disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah riba fadl, berarti riba yang sifatnya apa? Tambahan tadi, jual emas jeung emas gitu kan. Maka ketika nu ieu mah emas teh aya berlian, nu ieu mah eueuh, enggak boleh. Namun takaran emas jeung emasna sama, maka nu berlian beda deui. Beda penjualan. Kan bentuknya, dihargakan berikutnya. Tapi berlian mah teu kaasup barang ribawi walaupun mahal. Seperti itu. Itu diantaranya. Nah begitu aya leungeusna berlian, jang leungeusna berlian mah tukaran ku 2.000 jadi. Paham ya? Seperti itu.
karena itu bukan harta ribawiyah. Itu disebut apa? Fadl. Fadl itu ada tambahan, dan asal riba adalah ziyadah, tambahan. Nah, yang kedua adalah nasiah. Kalau nasiah tadi ditun dan ditangguhkan, ya, dianyuk, ya, dikiridit, melimas dikiridit, itu nggak boleh, ya. Paham ya? Coba dikiridit emas, coba bisa, karena untuk apa? Itu, dan memang keuntungannya lumayan. Di situ. Jadi wah sana ada asa tengah madorot, kan saya memang justru menguntungkan ya. Semua hal itu pasti ada hal yang menguntungkan dari kedua belah pihak. Tapi madorotnya berkaitan dengan itulah ujian syariat. Walaupun secara madorot dalam dunia pun bakal terasa, terjadi inflasi dan seterusnya, itu bakal terasa. Ya. Kondisinya begitu. So, antum lamun emas dicicil ieu cenah 2 kilo 2 tahunan geus beda harga. Seperti itu dan seterusnya. Itu diantaranya ya. Jadi nasiah. Nasiah itu penambahan waktu. Nama nasi ziyadatul nasi itu penambahan waktu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, itu adalah berkaitan dengan riba. Kemudian di dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan riba itu, ada yang menceritakan tentang apa? Bahwa yang terlarang itu ada apa? Mudha'afa. Yang terlarang itu adalah yang berlipat ganda. Maka itu adalah aglabiyah yang disebutkan oleh para ulama. Yang jelas bahwa ketika sekecil apapun itu tetap masuk dalam kategori yang diharamkan. Kemudian kita sebutkan sedikit dari peringatan tentang riba ya, karena kita lebih kepada hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang yang riba itu seperti orang yang kesurupan, seperti orang gila. Makanya riba termasuk dosa besar, ya, dan akan disebutkan dalilnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba itu ketika dibangkitkan pada hari kiamat, kecuali mereka seperti orang yang kesurupan, tepuguh arah, lewar kamanan itu tepuguh arah, ya, seperti itu. Dan subhanallah, orang yang makan riba ketika di dunia pun sesolotokan leuwih tibatan anu maboku kucubung ti dieu nganyuk jang munahan ieu nginjem dia lah ditu riba unggul kan pabaliut tutup apa pabaliut cek saha gali lobang tutup lobang lobang itu ketutupan sesolotokan kemana-mana, dan itu adalah itu. Bahkan orang yang terjerumus dengan kondisi hutang piutang riba itu biasanya rasa malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah KR kemana-mana cuk coye cuk sore gitu kan, seperti ini. Nah, dan seterusnya. Itu dia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqah. Masih dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan riba dan akan memberikan keuntungan kepada orang-orang yang sedekah. Jadi riba ketika dibandingkan dengan sedekah, dari sisi keuntungan, riba terlebih riba menghutangkan seolah-olah memberikan fasilitas manfaat, membantu kebatur. Memang hari memberikan piutang, memberikan utang kepada orang lain, kita punya piutang kepada orang, itu setengah dari sedekah. Karena bagian dari sedekah, pahala dari setengah harta itu, dan sempurna mendapatkan sedekah karena bantuan. Karena hutang piutang itu adalah hakikatnya adalah sosial,
maka sosial tidak boleh ada keuntungan, ya, seperti itu. Memberikan apa? Memberikan bantuan, pinjamkan gitu kan, memberikan pinjaman itu sifatnya sosial, tidak boleh ada tambahan. Dan pahalanya tadi setengah sedekah. Nah, maka Allah mengatakan, tapi kalau di dalamnya dia memberikan keuntungan, Pak, tuh, ya, hari di ayat karena kondisi pinjaman begini kan memfasilitasi orang jadi segala punya. Nah, walaupun umpamanya iya ngiri duit, pantau ngiri di, pantau mobil lagi ngiri di, kredit gitu kan, seperti itu kan, bisa ada pas mana teh, pas gajulugan si shockbacker lagi sarua kredit, hari hasil kredit teman gitu. Ternyata kreditnya apa? Piutangnya adalah ribawiyah, gitu, seperti itu. Maka asalnya memberikan bantuan, ya, memberikan hutang, tapi dia diambil keuntungan. Yang biasanya kredit duit begitu. Kredit duit terebeng harapnya. Mau kredit duit ayeuna disebutkan bank naon itu kredit duit. Bank emok, bank ini. Seperti itu namanya dalam bahasa kita kredit duit. Jadi dia meminjamkan uang untuk dibayar secara kredit gitu. Dan dibayarnya itu adalah dengan adanya kelebihan. Itu riba. Bahasa lama kasar ngomongnya rentenir. Nah, akhirnya jadi koperasi, diperhalus namanya. Ya, setelah itu disebut bank. Kan lebih halus nih. Bank gantung, bank ganong, ya, bank kelek kan gitu, bank ada catat nasabah, jadi nasabah nanti loba, ya, cukup KTP unggul, seperti itu, tidak perlu tanda tangan RT RW. Nah, seperti itu. Dalam sebuah riwayat, tapi riwayatnya doang kan ketika disandarkan kepada kullu qardin jara fi khilafan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung ada unsur mengambil keuntungan dari meminjamkan tersebut, maka itu bagian dari kata riba. Karena bonus sosial. Kemudian dalam jual beli dilawankan wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Kalau jual beli itu halal, tapi kalau ada dalam jual beli itu ada riba, haram, Allah haramkan, ya. Ini adalah ancaman yang sangat besar. Dan itu ayat dalam surat Al-Baqarah paketan tentang riba, ya. Dari ayat 275, 27 sampai 278 itu paketan tentang riba. Kemudian disebutkan di dalam hadis, riba itu adalah yang bersangkutan dengan riba semuanya dilaknat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Nabi mengatakan, dilaknat pemakan riba atau pemberi yang menjadi wakilnya, atau dua saksinya, atau pencatatnya yang mencatat riba. Kemudian disebutkan Nabi SAW mengatakan mereka hukumnya sama. Ini tentang bahaya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain yang menyebutkan bahasanya riba adalah termasuk dosa besar, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Bisa membinasakan di dunia, membinasakan di akhirat. Seperti itu. Salah satunya adalah aklu riba, yaitu makan riba. Dan banyak, bahkan disebutkan riba itu jenisnya banyak. Yang paling ringannya seperti orang yang menzinahi ibunya, itu riba, sangat berat sekali. Oke.
itu sajalah gambaran tentang apa harta ribawiyah. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sudah. Nah, Ini kan banyak penjelasan terkait dengan riba dalam jual beli. Kalau jual beli kan atau biasanya kalau misalkan jelasnya riba itu kalau di apa namanya pinjaman dan menjadi kita beli ada lebihnya. Nah kalau di luar proses seperti itu misalkan kayak gadai. Jadi kalau misalkan kita minta ada yang menggadaikan barang kepada kita gunakan sehingga memberikan manfaat buat kita. Nah itu melihat unsur ribawi itu gimana sih? Jadi kan juga kemudian bahwa kalau ada barang yang digadai kita manfaatkan kita gunakan itu. ya, karena barang gadai itu adalah bukan barang kita, dan mengambil manfaatnya berarti apa? Mengambil hak orang lain. Tambahan dari itu, pertama, uang gadaiannya akan kembali ke kita, barangnya kita pakai. Nah, manfaat dari pakai itu adalah riba. Nah, karena barang itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar jaminan. Makanya dalam pergadaian itu harus jelas batas waktunya. Seperti itu. Maka kalau umpamanya tidak apa, ketika sudah selesai batas waktunya, maka pada saat itu yang apa? Yang menggadai apa namanya? Pada saat itu yang menggadainya, jadi yang menggadainya itu di apa namanya? Yang menggadainya itu adalah nanti bisa, kalau lebih dari itu, bisa menjual barang gadaiannya dengan kesepakatan berdua, dan dia mengambil sesuai dengan uang yang diambil tadi, dipinjamkan tadi. Umpamanya nggak gadainya, saya pinjam apa, nggak gadaikan BPKB gitu ya. Soalnya jaminan BPKB jeng, ya makanya BPKB dan motornya dan yang lainnya itu jadi jaminan. Nah, ketika selesai batas waktunya, umpamanya 2 tahun, maka kita ambil uangnya. Kalau dia nggak memberi, kalau nggak memberi, ya barang gadaiannya ini adalah bisa tergantung kesepakatan, bisa jadi hak milik kita, jual ke kita langsung dengan kita memberikan tambahan, ya, atau kondisinya apa? Dijual. Sehingga kalau umpamanya kita hanya ngambil apa sesuai dengan apa yang dipinjamkan, dan sisanya diberikan kepada penggadaian tadi. Paham ya, seperti itu? Kalau bisa untuk meyakinkan, karena kan saya juga ada teman yang maksudnya kayak gitu, yaitu digadaikan motor, jadi dia ada yang menyuruh dia dengan jaminan dari motor, tapi ya istilahnya kayak dia ridho lah, pakai ridho sebenarnya oleh mengandalkan motor, pakai W. Nah itu. Nah, kalau kondisi seperti itu masuk kepada hukum yang lainnya, yaitu pada saat itu dia menggunakan, bisa bentuknya barang yang digadaikan itu disewa lagi, atau dia menanggung semua apa resiko barang yang dia pakai di bensinan, di bengkel, kemudian dan seterusnya. Kemudian ya untuk biaya operasional dia yang tanggung semuanya, dan dia tidak boleh ada kerusakan di situ. Kerusakan dia yang menjamin. Termasuk di situ ada, kalau bisa ya ada jaminannya. Kalau mamanya dihalalkan untuk dipakai, ya maka dalam kondisi seperti itu apa istilahnya, ada hak-hak yang harus ditunaikan dalam barang tersebut. Mamanya motor biasa dipakai itu ngagadaikan mobilnya sok pakai. Lebih lucunya ngagadaikan sawahnya pek urus. Jadi hasilnya dibikin kanu merek gadean gitu, dibikin merek duit gitu kan, seperti itu kan jelas jarang ingin apa, mengambil manfaat dari situ, nggak boleh. Atau diparok 2 dan seterusnya. Allah alam. Dan ahsannya ditinggalkan, lebih selamat. Allah alam. Ya.
yang pertama kan, karena kalau teman pinjam motor, saya senang pinjam motor, kayak kurang di bensinan, itu mah tiba. Yang kedua, eh, untuk jasa transfer admin para tiba. Nah, berkaitan dengan meminjam, kemudian meminjam motor, sebenarnya yang dipinjam motornya, bensinnya mah ada dipinjam. Seperti itu. Kemudian ketika disebutkan berikan persyaratan pinjam motor, sok pakai motor tapi bensinan, itu masuk akan jual beli, akan jual beli. Ya, di situ karena bensin mah apa istilahnya apa. Kemudian yang kedua adalah syai'un yasir. Jadi kalau mau menyebutkan di bensinan kemana nginjem ke Singaparna 2 literan ya, nah itu sepakat. Berarti apa, dia akannya bukan apa motornya dipinjam, bensinnya perlu digantian seperti itu. Tapi kalau mamanya akannya meminjamkan sesuatu jeng bensinnya udah dibalikan bensinnya sesuai dengan takarannya. Nah itu kan sesuai dengan takarannya kan, begitu. Soalnya ku antum disebutkan bensinnya lamun anu naon karena lamun anu motorna jelas aya kilometer kah tidinya baliknya kudu kadinya deui gitu. Balik seperti itu. Tapi kan kita semuanya tahu perhitungan, oh iya mah 13 hiji, oh iya mah 20 hiji, oh iya kan gitu, tinggal dihitung seberapa kilometer berarti segitu bayarnya. Itu kalau umpamanya hanya tok meminjam. Ya, kalau umpamanya di situ berkaitan dengan apa syai' yasir dan sulit untuk dihitungnya tadi disebutkan, maka bukan ya, saya mau dipinjam ai motor masuk pinjam ngan peda bensin mah kudu dieusian sakitu. Nah, itu berarti akadnya berbeda pinjaman dengan akad pinjaman motor dengan akad bensinnya berbeda. Mau si bensinnya tuh ternyata digunakan tuh nggak sampai habis, jadi sisanya balik kasih ya. Nah itu makanya tadi disebutkan tadi kalau momennya kita istilahnya apa di bensinkan bisa jadi riba, bisa karena di situ adalah pinjaman yang mengambil keuntungan. Jadi muamalah pinjaman anak teh gitu. Tapi kalau momennya kita memberikan persyaratan nurek nginjem mah wayahna kudu meuli bensin gitu kan. Saya mau mere bensin gitu seperti itu. Yang dipinjamkan mau motor kan dua hal yang berbeda. Walaupun motor tuh bisa maju tanpa bensin. Ini motor dorong nggak gitu. Seperti itu. Tadi di situ ada akad pinjam motor minta bensin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang admin jasa transfer. Boleh nggak? Kalau umpamanya jasa transfer itu sifatnya jelas, umpamanya saya tolong transferkan, takut saya kasih, itu jelas beda. Yang ditransferkan uang transferkan, dia memiliki fasilitas untuk transfer itu adalah membayar kepadanya, nggak masalah. Kalau langsung ayana jasa transfer, nah, dan seterusnya boleh. Allah a'lam. Tapi kalau umpamanya kaitannya dengan bentuk admin itu, ya kan kadang-kadang ada yang sifatnya apa? Admin itu justru kadang-kadang bukan jasa kadang-kadang. Nah itu baru bisa jadi masuk dalam kategori ini. Tapi surahnya agak sulit. Nah, makanya dalam muamalah itu harus jelas dari sisi akad, dari sisi barang. Sebagaimana kita disebutkan dalam pembahasan kemarin, ya tidak boleh ada jahalah, tidak boleh ada horor di situ. Allah Ta'ala alam. Dan mungkin ada yang ma'fuat itu seperti syai' yasir, seperti sesuatu yang ringan tadi disebutkan bensin motor umpamanya dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan termasuk yang ma'fuat. Barakallahu fiik. Memang kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dicukupkan saja pertemuan kali ini dengan doa manis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.